Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yun Wahyuni dari kelas B Gizi dengan NIM 100 21282227026. Di video ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah dipelajari selama 7 pertemuan kemarin dengan Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM secara singkat. Untuk pertemuan pertama itu kita membahas tentang konsep dasar administrasi dan kebijakan kesehatan atau AKK. Administrasi dapat dikatakan sebagai proses untuk mencapai suatu tujuan, dan manajemen adalah usaha dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kebijakan merupakan satu aturan tertulis hasil dari keputusan formal organisasi bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru. Dan kesehatan menurut Undang-Undang 36 tahun 2019 adalah keadaan di mana jiwa, fisik, sosial, dan spiritual yang memungkinkan orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga, konsep dari administrasi dan kebijakan kesehatan adalah proses atau serangkaian aktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pemantauan, pengendalian, serta penilaian dalam usaha mewujudkan keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pada pertemuan kedua kita membahas tentang leadership. Leadership adalah suatu kemampuan seseorang dalam memimpin organisasi atau kegiatan tertentu. Pemimpin dan pimpinan beda ya teman-teman. Pimpinan sendiri merupakan pemimpin yang diangkat berdasarkan SK pengangkatan, dalam artian suka atau tidak suka bawahannya ia tetap memimpin. Sedangkan pemimpin diangkat berdasarkan pengakuan oleh bawahannya, dalam artian dia memang pantas untuk memimpin. 5 unsur dalam kepemimpinan, salah satunya yang pasti adanya pemimpin dan pengikut. Pertemuan ketiga kita membahas tentang perencanaan. Perencanaan dikatakan sebagai suatu proses atau suatu tindakan pemilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen. Manfaat dari perencanaan sebagai alat pengawasan dan pengendalian, dan sebagai pemilih antara kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak, serta membantu kegiatan agar tertib, teratur, efektif, dan efisien, dan menghindari kegiatan yang tidak terarah dan terkontrol. Terdapat 6 unsur dari perencanaan menurut Manual M tahun 2001, dapat dilihat di video. Dalam menyusun langkah-langkah perencanaan, dimulai dari menetapkan sasaran, merumuskan posisi organisasi, mengidentifikasi berbagai faktor, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, di pertemuan keempat kita membahas tentang pengorganisasian program kesehatan. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengumpulan orang-orang, tanggung jawab atau wewenang sehingga tercipta satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat pengorganisasian sendiri sebagai penuntun dalam mencapai tujuan, dapat mengubah kehidupan masyarakat, menawarkan karir, dan sebagai cagar ilmu pengetahuan. Wewenang dalam organisasi menurut draft tahun 2001 adalah seorang manajer berhak untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Pada pertemuan kelima kita membahas mengenai pengawasan. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan, namun juga memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif, salah satunya seperti akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh. Pengawasan bermanfaat agar kegiatan dilakukan dengan standarnya dan mengetahui apakah terdapat penyimpangan. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari seseorang atau diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Motivasi memiliki 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam atau diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar atau orang lain. Metode motivasi secara langsung seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan lain-lain. Sedangkan metode motivasi tak langsung dapat berupa fasilitas atau sarana kerja yang nyaman. Terdapat 7 elemen penggerak motivasi, yakni kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Dan terdapat 6 teori motivasi, salah satunya teori motivasi V-Room atau teori harapan, yakni dalam suatu organisasi setiap individu memiliki harapan usaha kerja. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-7 kita melakukan presentasi mengenai POAC yang mengambil jurnal sebagai sumber acuan kita dalam presentasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.